Halo Virgo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan pesan-pesan semesta buat kamu di bulan Juni atau tarikan energi Juni. Tapi ingat, ini gak resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain bisa cek di beranda ya, ataupun di video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu tertarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, di sini kita akan lihat pesan-pesan buat kamu ya Virgo di bulan Juni. Oke, di sini ada Nine of Wands, sepertinya ada energi kelelahan ya, kecapean karena kamu habis berjuang nih, atau mungkin saat ini kamu lagi sedang memperjuangkan sesuatu mati-matian. Contoh nih, kalau di dalam pekerjaan ya, kamu mungkin bertahan di pekerjaan kamu di situasi yang kurang support ya, atau kayak ada challenge di situ ya, dan meminta kamu untuk bertahan atau berjuang di sini. Oke, dan aku lihat kalau ini ada kaitannya dengan karir, terutama karir kamu sendiri. Aku ngerasa memang kamu butuh melewati situasi ini ya, gitu. Karena ini kayak orang yang lagi sedang mempertahankan zona dia ya, atau kayak sesuatu yang dia dapat gitu loh, kayak menjaga apa yang dia miliki seperti itu. Kamu nggak usah khawatir, karena di sini juga ada datang kekhawatirannya bersamaan itu gitu, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan kayak gitu, kayak kamu ngerasa aku bisa nggak ya, berhasil nggak ya, nah kayak gitu. It's okay. Di sini aku melihat kamu akan berhasil, tapi memang membutuhkan kegigihan kamu ya, atau daya juang kamu, kesabaran kamu gitu. Ya, kamu akan bisa melewati situasi ini. Dan aku juga melihat untuk beberapa orang, kalau sudah dalam fase itu, kamu diminta untuk berhenti sejenak ya, untuk beristirahat karena mungkin sangat lelah atau capek gitu. Mungkin ini juga nggak hanya di dalam pekerjaan, tapi bisa juga di dalam hubungan gitu ya, atau mungkin kamu yang lagi dalam proses healing bisa juga ya. Kalau misalkan kamu dalam proses healing, kamu jangan memaksakan diri kamu untuk cepat-cepat pulih ya, karena semakin kamu memaksakan diri kamu, justru kamu akan semakin ngerasa tertekan gitu loh. Di sini ngerasa tertekan, ngerasa stres, ngerasa khawatir kayak gitu ya, jauh lebih memperburuk kondisi kamu gitu. Oke. Jadi kayak ambil jeda atau waktu gitu loh untuk diri kamu, untuk relaksasi, refleksi gitu ya, atau karena membutuhkan ketenangan ya, mungkin kamu bisa dengan doa atau meditasi atau sesuai yang kamu inginkan, atau mungkin kamu bisa jalan-jalan atau traveling yang berkaitan ke alam kayak gitu ya, buat grounded ya, membumi, atau semacam merilis ya, grounding kayak gitu ya, jalan-jalan yang ada di kaitannya dengan alam kayak gitu ya, menghirup udara yang lebih segar gitu. Mungkin itu akan membuat kamu tuh jauh lebih baik ya, lebih ringan, refresh gitu loh, karena kayak keluar masuknya nafas kamu itu membawa energi gitu ya. Keluar masuknya nafas kamu itu membawa energi, dan itu bisa untuk membuang katakanlah energi negatif ya, energi negatif yang mengendap di batin kamu ya. Aku ibaratkan tuh kalau divisualisasikan sebagai sebuah energi tuh kayak gitu ya, energi negatif, karena hati kita kan lagi sakit ya, sakit banget gitu ya, keingetan itu sakit banget, ada rasa marah, benci, dendam, begini begitu. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Nah ini kayak bentuk dari pelepasan gitu ya.
Makanya tadi gue bilang nafas itu membawa energi, keluar masuknya nafas itu membawa energi gitu. Jadi kamu bayangkan kalau kamu itu menghirup udara yang bersih segar itu sebagai bentuk dari obat gitu ya, atau kayak katakanlah obat gitu ya, atau cahaya gitu yang bisa menerangi batin kamu gitu. Dan ketika mengeluarkannya itu kan anggap aja itu sebagai energi yang negatif hitam yang keluar, nah istilahnya kayak gitu, untuk membersihkannya gitu loh, seperti itu ya. Mungkin kamu akan jauh lebih baik gitu. Tapi sesuaikan aja ya dengan kalian masing-masing, karena nggak semua cara itu bisa cocok untuk diri masing-masing orang gitu. Jadi temukan cara kamu gitu. Oke, mungkin ada yang dengan berdoa, puasa, sembahyang, lebih mendekatkan diri dengan ritual doa bisa gitu ya. Seperti itu. Kamu kayak memang ada di titik dimana kamu udah lelah gitu ya di sini. Makanya butuh istirahat. Ya, istirahat nggak secara badan juga, tapi juga secara jiwa kamu, pikiran kamu gitu. Tuh, di sini juga ada perjuangan. Ya, Seven of Wands ini menandakan sebuah perjuangan lagi. Ya, ada di sini memang kamu lagi sedang menghadapi tantangannya untuk beberapa orang. Mungkin kamu masih butuh bertahan di suatu situasi atau keadaan yang membutuhkan pertahanan kamu gitu. Daya juang kamu di sini tuh kayak dibutuhkan gitu. Ya, baik entah ini di pekerjaan, entah ini berkaitan dengan lingkungan. Ya, kalau di lingkungan nih kalau di lingkungan ya atau relationship, lebih baik kamu batasin diri ya. Kalau lingkungan kamu, circle kamu toxic, kalau kamu tidak bisa pindah dari situ gitu, mending kamu batasin diri gitu. Lebih baik kamu menghindari masalah ya, untuk tidak terlalu menekan, biar tidak terlalu menekan kamu gitu. Karena posisinya pertahanan ini biasanya kamu sendiri gitu ya. Kamu sendiri di lingkungan yang gak suportif gitu ya, gak support kamu, atau lingkungan yang katakanlah toksik gitu ya, dan kamu itu nggak cocok di situ gitu loh, dan kamu tuh ngerasa kayak sendiri ya, kayak sendiri gitu loh ya, seperti itu. Mungkin orang-orang mojokin kamu, mungkin orang-orang musuhin kamu, mungkin orang-orang coba jatuhin kamu, nah istilahnya tuh kayak gitu. Dan di sini kamu tuh kayak bertahan sendiri seperti itu. Ya, kalau kamu nggak bisa pindah ya di sini ya caranya seperti itu ya. Kalau bisa kamu lebih baik dihindari. Nggak usah pura-pura baik, nggak usah pura-pura tersenyum gitu ya. Pokoknya pasang wajah ya, bukan wajah yang apa istilahnya benci gitu, nggak usah gitu. Tapi lebih ke biasa selamba kayak gitu ya. Kayak apa ya? Dikatakan cuek sih nggak cuek juga. Kalau mereka misalkan ngajak bicara ya kamu ngomong gitu, tapi kayak secukupnya gitu loh, atau apa ya, seperlunya. Nah misalnya kayak itu, kalau nggak penting nggak usah gitu loh, karena kamu tahu orang seperti itu tuh pasti ujung-ujungnya jatuhnya cuman bikin sakit hati kamu gitu loh ya. Jadi lebih baik dihindari. Nggak takut sih ya, jangan takut untuk dapat masalah gitu, tapi yang penting kamu nggak cari masalah seperti itu. Dan di sini daripada kamu melawan, lebih baik kamu bertahan gitu ya. Jangan melawan, tapi lebih baik bertahan gitu. Kalau kamu melawan kan, membalas kan nanti jadinya balas-balasan gitu loh, itu nggak bagus buat kamu gitu loh ya. Lebih baik kamu mempertahankan diri kamu nggak usah ngebales, tapi kamu mempertahankan diri gitu ya, seperti itu. Mudah-mudahan kalian paham ya yang aku sampaikan gitu. Karena banyak orang itu nggak paham ya, bertahan dengan membalas itu beda gitu. Membalas itu belum tentu bentuk dari pertahanan, tapi kayak nanti ujung-ujungnya kayak jadi ini ya, muter-muter kayak karma gitu ya. Kamu balas dia balas kamu lagi, nanti balas-balesan lagi. Nah itu bukan. Nah itu kan nanti jatuhnya kan kayak muter-muter di lingkungan apa, di toxic ya, toxic relationship, jadi kayak hubungan toxic gitu, atau ada karma situasi yang bolak-balik muter-muter di situ aja nggak keluar gitu ya, seperti itu. Tapi kalau kamu cuman bertahan, nanti lama-lama itu akan hilang sendiri. Dianya kayak akan menarik diri, mundur, dan juga kayak orang yang kemaluan sendiri kayak gitu loh ya. Mudah-mudahan paham. Nah seperti itu, nanti dia nggak berani lagi ngusik kamu gitu.
Oke, karena di sini juga ada Five of One ya di bottomnya gitu. Jadi ada mungkin situasi yang kayak kamu tuh bakal terlibat konflik gitu ya dengan seseorang, atau memang di circle kamu, dan kamu tuh kayak ngerasa bertahan sendiri untuk menghadapi mereka atau melawan ya. Tapi bukan melawan sebenarnya ya, tapi lebih ke kamu mempertahankan diri gitu loh ya. Biarpun kamu dipojokin, tapi kamu kayak mempertahankan diri gitu ya, membela diri kamu gitu. Jadi kayak nggak membalas, tapi lebih ke membela diri gitu. Kamu nggak takut menghadapi mereka gitu ya. Kemudian kita lihat lagi di sini. Keluar lagi ya di sini ada Five of One ya. Kalau misalkan memang ini terjadi ya, itu jangan dilawan dengan kekerasan gitu ya. Lebih baik gunakan akal kamu ya, kebijaksanaan kamu, akal sehat kamu digunain, jangan dilawan dengan tenaga gitu ya. Tenaga itu ya maksudnya kalian pukul-pukulan ya, seperti itu, nggak perlu ya seperti itu. Oke, tapi lebih baik dihindari, karena di sini kayak aku ngeliat sih kayak lebih ke berkelompok gitu ya. Nah, biasanya paham kan kalau yang namanya berkelompok, bergerombol itu. Nah, biasanya ini ya orang-orang gosip gitu ya, orang-orang fitnah kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi kamu itu jangan terburu-buru kehasut nih kayak gitu. Kalau misalkan ada yang menghasut kamu, atau kayak ada orang yang ngomong ke kamu, kamu tuh diomongin gini loh sama dia, begini-begini. Nah, seperti itu. Nah, itu kan nggak usah gitu, kamu tuh kayak nggak usah, cukup kamu tahu aja gitu, tapi jangan terlalu responnya tuh jangan terlalu gimana ya istilahnya, dengan kebencian atau kemarahan. Itu nggak perlu, atau ada rasa ingin ngebalas, itu nggak perlu gitu loh. Kadang-kadang orang mengadu domba itu lebih mudah gitu ya, karena kamu kan nggak tahu ya di balik perasaan seseorang ya, di balik di belakang layar hati mereka tuh seperti apa. Nah, istilahnya kayak gitu. Jadi kalau dianya ngomong sama kamu, ngomong begini-begini gitu ya, ada yang ngomongin kamu, kemudian dia ngomong sama kamu, ya udah cukup buat kamu tahu aja gitu. Tapi kamu nggak usah kayak membalas, ngomong dianya juga, dia tuh orangnya begini gitu loh, kayak kamu tuh seolah-olah ngejelekin balik gitu loh. Kamu nggak perlu seperti itu. Jadi kayak cukup kamu tahu aja, kamu diam, ya udah kayak gitu loh, seperti itu ya. Kadang-kadang kan orang bisa memicu pertengkaran itu kan dari hal seperti itu ya. Orang A itu nggak bilang seperti itu, tapi orang B yang jadi tukang pembawa pesan ini, nah itu ada yang ditambah-tambahin gitu ya, atau kayak diubah gitu loh ya kata-katanya, seperti itu. Nah, ini kan kayak memicu pertengkaran gitu ya, kayak orang yang mengadu domba biar dua orang ini bertengkar, atau biar dua orang ini bermusuhan. Nah, kayak gitu. Karena yang orang B ini nggak suka nih, katakanlah dia nggak suka dengan si orang A ini kayak gitu, dan katakanlah kamu itu yang orang C. Nah, seperti itu. Jadi biar dia itu ada teman lawannya gitu. Nah, jadinya kan kamu keseret nih. Seperti itu. Makanya di sini lebih baik kamu hindari seperti itu. Kayak nggak usah lah ikut-ikutan gitu. Urusan mereka, masalah mereka biar mereka selesaikan nih. Gitu. Kalau yang bukan urusan kamu nggak usah ikut campur gitu. Kalau dikatakan nggak bela teman, bukan seperti itu juga. Kamu harus tahu benar-benar apakah teman kamu itu benar-benar itu memang murni salah dia gitu ya, atau tidak gitu. Karena ya itu seperti yang tadi, kadang-kadang orang itu bersalah tapi dia nggak merasa bersalah gitu, karena ada rasa kebencian, rasa iri, rasa dendam, benci gitu ya. Itu dia akan menyeret orang yang di sekitarnya gitu agar ngebela dia atau ikut-ikutan lah. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat lagi di sini dari segi asmara untuk kamu yang single dulu. Oke, di sini ada heart to heart conversations. Aku melihat di sini untuk kamu yang single ada beberapa option. Yang pertama di sini aku merasa mungkin kamu butuh seseorang untuk membicarakan
apa yang ada di perasaan dan pikiran kamu. Jadi kamu tuh butuh temen curhat kayak gitu loh, biar apa yang terasa mandek ya, terasa stuck, terasa nyangkut di tenggorokan kamu ya, di batin kamu nggak bisa keluar. Ada tekanan di sini di batin, unek-unek yang nggak bisa keluar, itu biasanya akan buat kamu itu ngerasa nggak enak gitu. Bahkan mungkin bisa sakit, bisa sesak nafas, bisa sakit mah, bisa stres, apapun itu. Di sini yang jelas kamu membutuhkan seseorang untuk bicara ya, bicara tentang perasaan kamu ya, dari hati ke hati gitu. Jadi orang yang benar-benar bisa ngerti kamu, seperti itu. Dan yang pesan kedua di sini, aku merasa untuk beberapa orang mungkin akan ada seseorang ya yang kayaknya mencurahkan perasaannya ke kamu, atau bisa kamu yang ingin mencurahkan perasaan ke seseorang di sini ya. Ini ada kaitannya dengan cinta ya. Kalau yang option kedua ini kayak contoh nih, kamu mungkin mungkin ada seseorang yang kayaknya jatuh cinta atau jatuh hati sama kamu, punya perasaan sama kamu, tapi selama ini dia jaga jarak dengan kamu, atau mungkin dia pendam, dia simpan sendiri, nggak ya. Disinilah mungkin dia ingin meluahkannya gitu ya, atau ada kesalahpahaman dengan kamu untuk sebelumnya ya, bisa juga. Dan orang ini kayaknya bakal mendekat lagi ke kamu. Oke. Seperti itu, karena ini single ya. Jadi yang aku maksud kesalahpahaman ini mungkin orang yang lagi deket ya, atau PDKT dengan kamu, bisa ya, seperti itu gitu ya. Jadi kamu mungkin ada problem dengan dia, kemudian dia menjauh, menarik diri, tapi sebenarnya kamu dengan dia itu punya perasaan gitu ya, tapi belum jadian gitu loh ya. Karena tadi aku juga bilang mungkin kamu lagi deket dengan seseorang, lagi PDKT dengan seseorang, dan kamu punya problem dengan dia gitu, sehingga mungkin akhir-akhir ini kamu mungkin nggak ketemu sama dia, menarik diri atau menjauh bisa ya, atau kayak lagi ngambek, marahan, apapun itu di sini ya. Yang jelas di sini aku melihat entah kamu atau dia, nah ini kayak ingin ngomong sama kamu gitu loh, bahkan di sini ingin mencurahkan ya, atau meluahkan rasa apa yang dia rasakan ya gitu. Untuk beberapa orang di sini aku merasa ada energi takut ya, takut untuk bilang ke kamu gitu. Aku nggak tahu, bisa ini tentang ya memang dia cinta sama kamu, jatuh hati atau jatuh cinta gitu ya, tapi dia nggak berani ngomong, bisa juga seperti itu gitu ya. Tapi di sini yang aku lihat mungkin akan ada keberanian dari orang ini untuk mengungkapin perasaan dia ke kamu, seperti itu. Oke, kita lihat untuk yang berpasangan. Di sini ada let go of control isu ya, lepaskan kendali, ada let go of control isu. Untuk yang berpasangan di sini aku melihat kamu itu kayak diminta untuk melepaskan kendali ya, melepaskan kendali. Jadi kayak keinginan kamu ingin mengendalikan pasangan, keinginan kamu untuk mengendalikan atau mengontrol apa yang ingin kamu lakukan, itu lepaskan gitu ya. Maksudnya gini, kalau ini tentang diri kamu sendiri, mungkin kamu itu mengendalikan diri untuk tidak terlalu open sama pasangan kamu ya. Jadi kamu tuh kayak nggak nunjukin rasa sayang atau cinta kamu kayak lebih mengedepankan ego atau gengsinya kamu gitu ya. Berarti kan ini ada sikap pengendalian kamu ya, kayak ngontrol gitu ya, kayak kamu tuh ngerasa enggak dah, biar dia dulu deh gitu ya. Contoh nih, kalau kalian lagi sedang diam-diaman, yang seharusnya kamu bicara tapi kamu kayak menahan diri nggak bicara gitu, dan kamu ngerasa enggak, dia yang salah, dia yang harus bicara dulu, kalau dia nggak bicara aku nggak bakal bicara. Nah istilahnya kayak gitu. Nah kalau kamu biarkan seperti ini terus, kamu nggak akan bisa ini gitu ya, nggak akan bisa komunikasi lagi dengan pasangan kamu, karena di sini ada let go of control isu gitu. Jadi ada dua-duanya ini sama gitu. Kamu ngerasa seperti itu, pasangan kamu juga ngerasa seperti itu juga gitu. Jadi berhati-hati gitu ya. Nanti kalau kamu biarkan seperti ini terus, diam-diaman terus ya, kamu nggak akan ada ujungnya gitu. Kamu akan terus diam seperti itu ya. Aku contohkan tuh gitu. Makanya di sini lepaskan ya keinginan untuk mengendalikan pasangan, mengendalikan tindakan, entah tindakan dari pasangan kamu atau tindakan kamu sendiri ya, yang kamu dasari atas ego gitu ya, seperti itu. Dan aku juga merasa di sini
ada hal-hal yang kayaknya nggak bisa kamu rubah ya, tapi kamu kayak coba memaksakan gitu ya. Contoh nih, tindakan yang sudah terjadi ya antara kamu dengan pasangan kamu, mungkin ada problem atau masalah dan kamu tuh kayak nggak terima gitu loh, padahal itu tuh udah berlalu gitu loh, tapi kayak kamu tuh masih saja apa istilahnya mengingat hal itu atau membahas terus hal itu gitu, padahal itu harus yang seharusnya kan sudah kamu lepaskan gitu, karena apa yang sudah terjadi itu sudah terjadi gitu loh, kamu nggak bisa kontrol itu gitu, kamu nggak bisa kendaliin itu untuk tidak terjadi karena sudah terjadi gitu ya, udah lewat gitu. Jadi di sini kamu lepaskan aja gitu, biarkan mengalir lah gitu ya, apa adanya, biar apa adanya seperti itu gitu ya. Dan coba di balik ya, maksudnya di balik ini kamu nggak usah lihat ke belakang lagi, lihat ke depan ya, apa yang bisa kamu lakukan selanjutnya ya, apa yang ingin kamu lakukan atau apa yang akan kamu lakukan gitu. Jadi yang sudah itu sudah dilepaskan kayak gitu. Oke. Dan di sini juga untuk beberapa orang kalau misalkan ada kaitannya tentang hubungan yang lebih lanjut ya, lebih lanjut di sini kayak kamu tuh diminta untuk mengalir gitu ya, mengalir, jadi mengikuti arus, jangan terlalu memaksakan. Aku contohkan nih gini, kamu mungkin kayak belum menikah gitu loh ya sama pasangan kamu, sama pacar kamu lah, kekasih kamu gitu ya, itu kamu belum menikah dan di sini kayak ada situasi dimana bahwa kamu itu ingin gitu ya, ingin cepet, ingin sesuai terjadi seperti ekspektasi kamu gitu ya. Dan di sini kayak pokoknya diminta untuk mengalir gitu ya, mengikuti, biarkan situasi ini tuh mengalir natural gitu. Jadi kayak biarkan mengalir, jangan terlalu memaksa sama pasangan gitu, harus gitu ya. Kayak contoh nih, harus bulan ini, harus tahun ini gitu, nah nggak usah gitu, tapi kayak lebih biarkan mengalir gitu ya, dijalanin aja gitu ya. Kemudian kalau sudah sampai waktunya baru gitu ya, baru kamu kayak bilang gitu loh ya sama pasangan kamu. Karena di sini kalau aku lihat ya, mungkin untuk beberapa orang nih hubungan kamu belum terlalu lama gitu ya. Jadi jangan coba untuk memaksakan pasangan atau memaksakan diri atau memaksakan ke dalam hubungan keadaan yang dimana harus gitu. Karena biasanya orang-orang yang merasa seperti ini itu tuh kayak dikejar gitu, kayak kamu itu dikejar oleh entah waktu, entah usia, apapun itu di sini gitu. Itu nanti kamu nggak berhasil gitu loh, kamu nggak bakal berhasil. Karena kalau kamu terlalu menekan pasangan kamu sedangkan pasangan kamu belum siap, dia justru akan menarik diri di sini gitu ya, dia akan menarik diri ya. Makanya di sini biarkan situasi ini tuh mengalir secara natural gitu, jadi kayak diikutin aja gitu loh arahnya kemana. Kalau memang itu dianya jodohnya kamu ya, mungkin nanti dia memang akan sama kamu gitu ya, seperti itu. Karena di sini ada soulmate gitu loh ya. Mungkin untuk beberapa di antara kamu mungkin ya seperti yang bilang tadi, hubungan kamu hubungan baru di sini gitu. Soulmate mungkin kamu baru jadian, baru ketemu, baru jadian lah katakanlah seperti itu. Karena soulmate ini juga bisa menandakan kayak hubungan kalian tuh baru anget-angetnya gitu ya, romantisnya. Makanya biarkan situasinya tuh ngalir gitu, nggak usah terlalu memaksa, seperti itu, dijalanin dulu aja gitu. Kita lihat dari oracle-nya. Ini mungkin bisa menjawab pertanyaan kamu ya, atau menjadi pesan, nasihat, saran untuk situasi dan kondisi kamu saat ini. Oke, mudah-mudahan paham ya yang gue sampaikan. Nggak paham ya ambil poin pentingnya buat kamu, dan ingat ambil yang resonate aja. Oke, di sini ada peaceful resolution ya. Di sini juga meminta kamu tuh untuk berdamai gitu ya, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan situasi, berdamai dengan aliran semesta gitu ya. Semesta memberi kamu apa itu diterima, semesta mengambil apa dari kamu ya udah lepaskan kayak gitu.
ya. Dan di sini juga ada situasi dimana untuk beberapa orang kamu kalau terlibat konflik ya, mungkin kamu akan ada solusi ya untuk kamu dengan orang itu baikan lagi ya, atau berdamai, bisa ini dengan pasangan siapapun itu. Di sini yang jelas hubungan kamu dengan orang itu akan ada titik penyelesaian dari masalahnya gitu. Oke. Kayak win-win solution gitu ya. Mungkin untuk beberapa di antara kamu bakal berdamai, kamu bakal baikan lagi gitu ya. Tapi untuk beberapa orang mungkin ya menyelesaikan masalah secara baik-baik, walaupun mungkin kalian gak bakal berhubungan lagi gitu ya, atau sama lagi, entah ini dengan pasangan ataupun dengan teman ataupun dengan orang-orang di circle kamu, apapun itu di sini ya. Tapi di sini ada kesepakatan atau rasa damai, atau kayak penyelesaian masalah yang tidak menimbulkan rasa benci atau dendam atau marah kayak gitu ya. Jadi kayak solusi yang baik gitu loh. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Terima kasih, sampai jumpa.